Selamat pagi, selamat ketemu di acara Karedok khusus renungan doktrin. Hari ini hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023. Seperti biasa, saya menyampaikannya di Bintaro, Sektor 9, Pabrik Air Aksogi. Ya, ini dia. Air Aksogi, air yang mengandung lebih banyak oksigen daripada air-air lain yang tubuh kita butuhkan ya, oksigen tersebut. Minum dulu. Baik, kita sudah sampai di Keluaran pasal 8 ayat 8 sampai 15. Keluaran 8 ayat 8 sampai 15. Kemudian Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kata Musa kepada Fir'aun, "Silakanlah tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja." Katanya, "Besok." Lalu kata Musa, "Jadilah seperti katamu itu, supaya tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja." Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Fir'aun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Fir'aun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah, itulah yang kedua ini Fir'aun mulai mengendur, dan dia mulai meminta kepada Musa dan Harun untuk berdoa kepada Tuhan atau Yahweh, sesembahan orang Israel dan sembahan Musa dan Harun, supaya kata-kata itu lenyap dari rakyatnya atau dari tanah Mesir. Jadi mulai Fir'aun menunjukkan bahwa penyebab kata-kata itu banyak memang dari sesembahannya Musa dan orang Israel, bukan dari sesembahannya si Fir'aun, orang Mesir tersebut. Dan dia menyuruh Musa, dan Musa minta supaya Fir'aun berjanji, iya katanya, "Saya akan melepaskan orang Israel untuk pergi dan beribadah kepada Tuhan atau Yehova besok," katanya. Ya udah, jadilah seperti yang katamu itu. Dan Musa, Harun berdoa kepada Tuhan, dan dikatakan bahwa katak itu hanya ada nanti di sungai Nil, tidak ada di tempat lain lagi. Dan dikatakan bahwa Tuhan mengabulkan permintaan Musa itu, dikatakan di sini ayat 12 "Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Fir'aun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Fir'aun." Jadi kata-kata itu memang didatangkan oleh Tuhan dan Tuhan juga yang akan menghentikannya. Dan dikatakan bahwa kata-kata itu langsung mati dan kemudian orang-orang mengumpulkan sampai bertumpuk-tumpuk sampai berbau busuk itu, karena saking banyaknya mati seketika mati secara bersama-sama, bau lah itu. Nah, ketika sudah dilihat bahwa tidak ada lagi kata-kata di darat hanya ada di sungai Nil, nah Fir'aun mengingkar janji. Katakan di sini, tetapi ayat 15, ketika Fir'aun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati. Nah itu jadi dia ingkar janji apa yang dia sudah omongkan, sehingga dia tidak dikatakan tidak mau lagi
menepati janjinya untuk melepaskan orang Israel keluar dari Mesir itu. Dan ini baru yang kedua, tapi dia mulai kelihatan film itu meyakini bahwa memang Allahnya yang disembah oleh Musa dan Harun dan orang Israel itu memang betul-betul sangat berkuasa. Dia mulai tidak lagi mengandalkan atau melihat bahwa penyihir-penyihirnya itu juga tidak bisa diandalkan. Nah, sekarang dia udah mulai, tetapi memang dasar Firaun yang mengeraskan hati sehingga belum diizinkan orang Israel itu keluar dari Mesir. Nah, itulah yang kita lihat bagaimana orang kalau memang hatinya keras itu sering ingkar janji waktu lagi susah ngomongnya A ketika A-nya ketika udah selesai masalahnya beda lagi ngomongnya jadi B C D itu biasa makanya dari kita diajarkan supaya harus kalau memang sudah janji harus ditepati kalau nggak bisa tepati jangan suka janji Nah, janji itu harus ditepati supaya hubungan kita dengan Tuhan kita semakin akrab dan semakin langgeng. Itu aja kadang pada pagi ini, sampai ketemu kadang yang akan datang. Selamat pagi.